Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, berbahagia sekali di subuh hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua hadirin di hari ke-7 ibadah saum di bulan Ramadan. Di subuh kali ini kita akan membahas hadirin satu kitab seorang karya seorang ulama besar, Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Hadirin, nama kitabnya adalah Maqasidus Shaum. Ini kitab ringkas, tapi beliau memuat dalam kitab itu apa saja tujuan-tujuan luhur dari ibadah saum yang Allah syariatkan kepada kita. Jadi, yang akan kita bahas pada subuh kali ini. Ini beliau lahir tahun 577 Hijriah atau 1181 Masehi. Ini berkahnya ilmu para ulama. Jadi, meskipun ratusan tahun terpaut dengan kita, tapi ilmunya sampai kepada kita. Kira-kira Bapak Ibu semua, berapa santri membaca kitab ini, berapa ustaz, kiai, berapa para ulama, berapa pahala yang mengalir kepada Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ini diantara keistimewaan ilmu, hadirin. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa saum itu diantara hikmah luhurnya Allah sampaikan adalah la'allakum tattaqun, membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Nah, kalau kata beliau, apa yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun itu? La'allakum tattaqun nar bisawm, agar kalian semua itu lebih takut kepada panasnya api neraka dengan saum. Karena biasanya hadirin Bapak Ibu semua, semakin kosong perut kita itu akan semakin ingat ke negeri akhirat. Seharusnya seperti itu. Jadi dikosongkan perut kita itu hanya wasilah saja, bukan tujuan. Tapi tujuannya adalah supaya kita selalu ingat kepada negeri akhirat kita. Bahwa nanti di satu hari kita akan melihat ada satu alam, hadirin, yang itu alam bagi penyesalan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Fa inna saumahu sababun li ghufrani dzunub al-mujibah linnar, karena ketika seorang melaksanakan saum itu sebagai sebab ampunan terhadap dosa-dosanya, padahal setiap dosa itu memastikan seorang itu harus mendapatkan balasannya di dalam neraka. Hadirin Bapak Ibu semua, siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Siapa di antara kita yang tidak memiliki khilaf dan salah? Padahal setiap khilaf, salah, dosa itu pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal su'an yujzabi. Siapa saja yang melakukan satu dosa sekecil apapun, kata Allah, Allah akan balas dosa itu. Makanya kata para ulama, bisa jadi hadirin Bapak Ibu semua, ketika satu waktu kita diuji dengan sakit, kita diuji dengan masalah, kita diuji dengan apapun, bisa jadi itu adalah diantara bagaimana cara terindah Allah menghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, yang pertama diantara tujuan-tujuan luhur ibadah saum itu adalah raf'ud darajat. Ini yang pertama. Dengan ibadah saum ini Allah ingin kita semua hadirin diangkat derajatnya nanti lebih tinggi lagi di surga-surga Allah. Hadirin, jangankan ketika di akhirat, orang ketika di dunia pun sudah tabiatnya manusia itu ingin kekayaannya lebih banyak daripada orang lain. Sudah tabiatnya manusia itu rumahnya ingin lebih bagus daripada orang lain, kendaraannya ingin lebih mewah daripada orang lain. Andaikan ketika di dunia saja orang berlomba-lomba ingin meninggikan derajatnya, maka sudah seharusnya untuk kehidupan abadi kita nanti di akhirat
orang senang sekali berlomba-lomba untuk mengangkat derajatnya di surga, di mana setiap derajat surga itu akan lebih indah lagi, lebih indah lagi, lebih mewah lagi hadirin, balasan kenikmatan yang Allah akan berikan kepada seorang yang beriman. Nabi SAW menyampaikan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sungguh di dalam surga itu ada satu pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Apa ar-rayyan itu? Ar-rayyan itu dari kata ray. Ray itu artinya seorang tidak akan pernah haus, tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Tapi hadirin Bapak Ibu semua, perhatikan Pak redaksinya. Kan Nabi mengatakan inna fil jannati baban. Di dalam surga itu ada pintu. Para ulama itu berbeda pendapat hadirin. Pintu ini apakah pintu masuk surga ataukah pintu di dalam surga? Nah, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan karena Nabi mengatakan inna fil jannati baban, di dalam surga itu ada satu pintu, maka ini menunjukkan pintu ini bukan pintu masuk surga, Pak. Tapi pintu ini adalah pintu di dalam surga yang nanti ada satu kenikmatan khusus, Pak. Ada ruang VIP, Bu, yang nanti itu hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senang saum ketika di dunianya. Makanya kata para ulama sangat-sangat sekali memungkinkan pintu ar-rayyan ini diberikan oleh Allah bukan hanya kepada orang yang mampu saum di bulan Ramadan, tapi bagi orang yang bahkan di luar bulan Ramadan pun dia senang melaksanakan ibadah saum. Ini keistimewaannya ketika orang melaksanakan saum. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kata Allah, kata Nabi, nanti orang-orang saum itu masuk ke pintu itu di hari kiamat dan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam pintu itu. Nah, ini jadi syarat hadirin. Di dalam surga itu berarti ada satu pintu yang itu tidak akan bisa dimasuki oleh penghuni-penghuni surga yang lainnya kecuali bagi orang-orang yang memiliki amal ibadah istimewa, ibadah saum. Nah, atau di dalam riwayat yang lain hadirin, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ramadan datang dibukakan pintu surga, dikunci oleh Allah pintu neraka. Bahkan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam riwayat lain, ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ibadah saum ini Allah hendak mengangkat derajat kita semua. Atau hadis ini yang kata Nabi SAW, setiap amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipatnya. Kemudian Allah berfirman illa saum, kecuali saum. Hadirin, menunjukkan tingginya, besarnya pahala yang Allah akan berikan ketika seluruh amal kita hari ini. Bapak Ibu semua hadirin, kita duduk di subuh kali ini, Pak, berapa Allah catat pahala kepada kita itu sampai 700 kali lipat yang Allah berikan kepada kita. Itu maha kasih sayangnya Allah kepada kita. Setiap satu amal itu Allah tidak dihitung satu amal, bahkan bisa sampai 700 kali lipatnya Allah akan balas. Nah, kecuali kemudian saum, ini menunjukkan istimewanya hadiah saum yang Allah berikan kepada seorang hamba hadirin. Ya. Ini yang pertama, Bapak Ibu semua, ibadah saum itu Allah berharap ingin mengangkat derajat-derajat kita semua. Yang kedua hadirin, di antara tujuan luhur ibadah saum itu, kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, takfirul khati'at. Allah hendak menghapus dosa-dosa kita semua. Nabi di dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat yang lain. Bapak-bapak hari ini hadirin, ini sholat Jumat, bahkan sholat 5 waktunya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan kepada bulan Ramadan yang lain, mukaffiratun ma bainahunna,
idza jitanabal kabair, itu mampu menghapus dosa-dosa di antara Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Barusan kita sholat subuh ke sholat zuhur hadirin, dihapus dosanya oleh Allah nanti setelah sholat zuhur. Dari sholat zuhur ke sholat asar, andaikan kita melakukan kesalahan, sholat asar mampu menghapus dosa. Antara sholat zuhur dan asar itu termasuk bulan Ramadan ke bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemarin kita sudah didilet, hapus bersih dosa kita. Andaikan dari sejak bulan Ramadan kemarin kemudian kita melakukan kesalahan lagi, dosa lagi hadirin, maka kemudian Allah hapus lagi dengan saum di bulan Ramadan ini. Allah hapus. Tapi ini catatannya hadirin Bapak Ibu semua, yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Karena untuk dosa-dosa besar kata para ulama hanya bisa dihapus dengan bertobat kepada Allah. Seorang berzina hadirin, meminum khamar, durhaka kepada orang tua, dia punya penyakit ria. Ria itu termasuk dosa besar hadirin. Meskipun syirik yang paling kecil, tapi Imam Az-Zahabi memasukkannya sebagai dosa besar. Seorang beribadah ingin dipuji, ingin terlihat oleh orang lain, ingin terlihat sebagai orang yang solih, meskipun syirik yang paling kecil, tapi itu bagian dari dosa besar. Nah, dosa-dosa besar itu kata para ulama, itu hanya bisa dihapus dengan bertobat kepada Allah. Tobat itu syaratnya cuma 3 saja. Pertama, dia berhenti. Kedua, dia menyesal. Ketiga, dia tidak mengulangi dosanya lagi. Itu kalau dosa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosanya antar sesama manusia, dosa itu tidak akan bisa dihapus kecuali dia meminta kehalalan kepada manusia itu. Contoh hadirin, ada seorang, dia pernah mungkin menyakiti orang lain atau mengambil haknya, Pak. Dia pernah mengambil hak saudaranya misalnya 100 juta. Cukup misalnya dia bertobat kepada Allah, gak cukup, kecuali dia akan diampuni oleh Allah, dia harus mengembalikan uang 100 juta itu kepada saudaranya. Itu cara tobat itu hadirin. Dia pernah misalnya merendahkan derajat orang lain. Ada seorang hamba, dia merendahkan derajat tetangganya, saudaranya, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah sampai dia meminta maaf kepada saudaranya, wahai fulan, saya pernah melakukan dosa kepada dirimu, saya pernah merendahkan dirimu, saya pernah menghinakan dirimu. Itu tidak akan diampuni, ini besar. Makanya kata para ulama hadirin Bapak Ibu semua, yang paling berat itu, dosa itu bukan antara diri kita dengan Allah, Pak. Karena Allah itu tidak terbatas ampunannya. Tapi yang paling berat itu adalah ada hak-hak manusia yang terambil oleh kita hadirin. Termasuk ghibah, membicarakan keburukan orang lain yang mungkin kita tidak sadari. Meskipun para ulama memang berbeda pendapat. Kalau ghibah, ketika seorang membicarakan keburukan orang lain, sebagian ulama mengatakan dia harus meminta maaf, sebagian ulama mengatakan tidak usah meminta maaf. Karena biasanya hadirin, misalkan ibu punya tetangga berhubungan baik biasa ya, ramah, kadang saling memberi hadiah. Satu waktu misalnya hadirin, seorang ibu ini misalnya dia menggunjing tetangganya, tapi tetangganya nggak tahu kalau dia itu sedang digibah, digunjingkan keburukannya. Nah, hubungannya baik, Pak. Dan maka kata para ulama, kalau dia memang tidak tahu bahwa dia sedang digibah, sebagian ulama mengatakan tidak usah meminta maaf, cukup kepada Allah. Karena kalau misalnya seorang itu minta maaf, misalnya ibu datang kepada si fulan, bu, punten bisa kamari di warung teh abdi ngomong ke ibu, itu jadi kurang baik nanti hubungannya. Nah, makanya sebagian ulama kalau dia tidak tahu, tidak usah meminta maaf. Tapi kalau ternyata dia tahu bahwa kita membicarakan keburukannya, itu tentu wajib meminta maaf kepada orang itu. Nah, hadirin ikhwati rahimahumullah, oleh karena itu Nabi SAW hadirin menyampaikan
hampir setiap ibadah pokok di bulan Ramadan itu hadiahnya ampunan dosa. Nabi ketika berbicara saum, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Nabi ketika berbicara tentang qiyam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi berbicara tentang Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin Bapak Ibu semua, ini isyarat Pak, hadiah yang paling indah, hadiah yang paling pokok yang Allah berikan karena saum kita hari ini, karena sholat tarawih di setiap malam bulan Ramadan, karena i'tikaf kita di 10 hari terakhir nanti di bulan Ramadan. Hadiah terindah itu adalah ampunan terhadap dosa-dosa kita. Hadirin Bapak Ibu semua, siapa di antara kita yang tidak bahagia ketika kita beres nanti bulan Ramadan di hari raya Idul Fitri, dosa kita dihapus oleh Allah seperti dulu kita terlahir dari rahim-rahim ibu-ibu kita semua. Bersih, dibersihkan oleh Allah. Ini diantara hadirin hadiah yang mesti kita minta kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya, kesalahan saya, hilaf saya. Hadirin, ini diantara tujuan yang kedua. Kemudian hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, tujuan yang ketiga adalah kasrus syahwat. Kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, dengan ibadah saum itu Allah ingin mendidik kita semua mampu memutus kenikmatan-kenikmatan syahwat. Karena biasanya hadirin, orang berbuat dosa itu pasti biasanya karena syahwat Pak. Seorang dia tidak hadirin mampu bersabar terhadap harta yang haram karena syahwat terhadap harta. Seorang tidak bersabar terhadap hadirin lawan jenis yang diharamkan karena tidak tahan terhadap syahwat-syahwat itu. Makanya kata Imam Syekh Izzuddin bin Abdissalam, beliau mengatakan innal ju' wal dhama yaksirani syahwat, sungguh lapar dan haus itu mampu menundukkan, meredam syahwat-syahwat kita. Ini diantara tujuan ibadah saum hadirin. Orang dengan saum itu syahwatnya kemudian dia kontrol. Syahwat itu dalam diri kita diperlukan hadirin. Mustahil seorang itu menghilangkan syahwat seluruhnya di dalam dirinya. Orang bisa menikah, makan, minum itu karena syahwat, dorongan syahwat. Tapi ketika syahwat-syahwat itu tidak mampu kita kontrol, maka seorang hamba itu bisa jadi lebih buruk karakter perangainya daripada seekor binatang karena syahwat-syahwat itu tidak diatur. Nah, karena ibadah saum itulah Allah ingin menundukkan syahwat-syahwat kita. Yang keempat, hadirin Bapak Ibu semua, rabi'an takfirus shadaqat, di antara tujuan luhur ibadah saum itu adalah untuk memperbanyak sedekah. Hadirin, lihat Pak, hari ini di tiap masjid-masjid hadirin, berapa orang yang begitu bersemangat memberi makan, berbuka saum, berbagi takjil, berbagi makanan hadirin. Karena itu diantara faktor ketika perut kita dikosongkan, orang kemudian semakin semangat untuk memberi kepada orang lain. Itu karena rasa lapar hadirin. Orang sehingga bersemangat untuk bersedekah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kata Abdullah bin Abbas, orang yang paling dermawan dan paling dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Ramadan. Paling dermawan Nabi itu di bulan Ramadan. Di bulan yang lain Nabi dermawan. Masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada satu teladan hadirin dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikisahkan, balaghana anna Sulaiman alaihissalam la ya'kulu hatta ya'kula jami'ul muta'alliqin. Dikisahkan Nabi Sulaiman itu terbiasa, Bapak Ibu semua, tidak mau makan kecuali orang-orang yang terdekatnya semuanya sudah makan. Jadi Nabi Sulaiman itu punya kebiasaan, dia gak mau makan kecuali anaknya sudah makan, istrinya sudah makan, bahkan hadirin menteri-menterinya sudah makan, tentara-tentaranya sudah makan. Dipastikan
semuanya sudah makan, baru kemudian Nabi Sulaiman makan, Pak. Biasanya kan kalau kita atau orang ketika buka saum, hadirin, biasanya yang paling diperhatikan kalau buka saum siapa, Pak? Diri sendiri kadang, Pak. Orang ketika buka saum biasanya wah bahkan justru berebut makanan. Tapi Nabi Sulaiman itu biasa makan itu menunggu semua orang lain dipastikan semuanya sudah makan, kemudian baru Nabi Sulaiman makan. Ditanya Nabi Sulaiman itu kenapa beliau punya kebiasaan seperti itu. Padahal hadirin Bapak Ibu semua, siapa di antara kita yang tidak tahu bagaimana kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam? Siapa yang punya kekayaan yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman alaihissalam? Orang kaya, hadirin, banyak hartanya. Tentu hadirin mudah sekali Nabi Sulaiman untuk makan duluan, Pak, bagi seorang raja. Tapi kemudian, nah apa jawaban Nabi Sulaiman? Kenapa Nabi Sulaiman punya kebiasaan seperti itu? Akhafu an ashba'a wa ansal jai'a. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, aku takut kalau aku makan duluan, kemudian aku kenyang, aku lupa kepada orang-orang yang lapar. Itu kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, itu diantara hikmah terbesar, Pak. Ketika kita lapar itu, kita supaya merasakan, oh seperti ini rasanya lapar. Tiap hari kita kenyang, Pak. Tapi pernahkah kita merasakan tiap hari lapar seperti orang saudara-saudara kita di Palestina, Pak? Mereka sulit mencari makanan. Hadirin, kita hari ini bisa membeli apapun ada, Allah hadirkan. Allah paksa kita saum supaya kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita itu lapar. Dulu saya pernah lihat, hadirin, postingan, kebetulan saya berteman Facebook dengan ini ada warga Palestina, dia posting memberi hadiah kepada istrinya, Pak. Kebetulan dia beri hadiah kepada istrinya di ulang tahun pernikahannya. Hadiahnya itu beras 1 piring, itu pun tidak penuh 1 piring, hanya setengah piring, kemudian dengan potongan daging. Dia ceritakan, karena bagi kami beras setengah piring ini, katanya, dengan daging ini diantara hadiah yang paling istimewa bagi kami. Cuma potongan daging berapa? Dan itu pun dia beli dengan harga, kalau dirupiahkan, saya hitung, Pak, rupiah itu harganya kurang lebih 1 juta sampai 1,5 juta. Dia membeli itu karena sulitnya makanan di sana. Apalagi hari ini di bulan Ramadan, kemudian kemarin Israel menutup lagi pintu. Hadirin kepada saudara-saudara kita di Palestina, kita kan hadirin karena terlalu sering kenyang, Pak, sampai kita lupa kepada saudara-saudara kita yang lapar. Karena setiap hari kita makan, kita sehingga tidak peka, hadirin, tidak empati kepada orang-orang yang setiap harinya mereka mungkin jangankan makanan enak seperti kita, untuk menemukan 1 butir beras pun sulitnya luar biasa. Nah, dipaksa oleh Allah saum itu, kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, supaya kita senang bersedekah, memberi, hadirin, kepada orang lain. Bapak Ibu semua kepada Allah, jangan jauh-jauh, Pak. Mungkin di antara rumah kita, di antara terdekat kita, banyak orang-orang yang mungkin mereka membutuhkan, tapi memang kita tidak tahu, hadirin. Saya pernah dengar cerita kakak saya, waktu dulu ketika kakak saya masih bekerja di Cimahi, hadirin. Beliau di konsultan lingkungan dulu. Dalam bekerja ada satu proyek di Cimahi, adalah beberapa pekerja kasar. Kebetulan kakak saya suka membuat kompos, hadirin. Kompos buat pupuk apa. Ada beberapa pekerja kasar yang bekerja. Beres bekerja hari itu, sengaja kakak saya kemudian ada beberapa orang, mungkin 4-5 orang, diajaklah makan itu di satu rumah makan. Ayo tidak apa-apa, kita makan yuk di rumah makan. Akhirnya diajak makan para pekerja-pekerja kasar itu. Dia cerita kakaknya, ketika makan, hadirin, ada seorang bapak-bapak yang dia makan, diberi daging ayam, tapi daging ayamnya gak dimakan. Dia sengaja dia makan, habiskan, daging ayamnya simpan. Ditanyalah oleh kakak saya, Pak, kenapa ayamnya gak dimakan? Dia cerita, nah Bu, ini anak dan istri saya sudah lama gak makan daging ayam ini. Dia simpan daging ayam itu, Pak, untuk keluarganya.
Nangis kakak saya ketika itu. Bapak makan itu, saya beli lagi. Saya beli lagi ayam itu. Gak usah pikiran, saya beli lagi. Bapak butuh berapa ayam? Kata kakak saya, Pak. Kita mungkin hari ini Pak, karena terlalu sering kenyang sampai kita lupa kepada tetangga kita yang kelaparan. Kita gak pernah bertanya, hadir. Kita gak pernah tahu siapa di antara saudara-saudara kita itu yang lapar. Nah, ini di antara hikmahnya Allah paksa saum kita supaya kita senang bersedekah kepada orang lain. Kelima, hadirin Bapak Ibu sekalian kepada Allah, di antara tujuan luhur ibadah saum itu ialah taufiru ta'ah, agar kita semua berlimpah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, karena ketika seorang lapar, justru orang itu akan lebih semangat untuk beribadah, lebih khusyuk bersujud kepada Allah. Itu diantara hikmahnya lapar, hadirin. Lihat, kita bersemangat tadarus Al-Quran, semangat setiap malam sholat tarawih, hadirin. Di bulan Ramadan masjid-masjid ramai, itu karena saum, dorongan saum. Li'annahu tadzakara ju'a ahlin nar wa dham'ahum fahasahu dzalika ala taktsirin ta'at. Kalau kata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, orang yang saum itu dia akan mengingat betapa laparnya penghuni neraka dan hausnya penghuni neraka. Kan di hadis riwayat Tirmidzi itu, Bapak Ibu semua, Allah akan berikan rasa lapar kepada penghuni neraka, yang rasa lapar itu siksaannya sebanding dengan panasnya api neraka. Saya ulangi lagi, Pak. Seorang penghuni neraka, di dalam neraka itu mereka akan merasakan lapar sebanding siksaannya dengan panasnya api neraka. Andaikan panas api neraka itu, kata Nabi SAW, 70 kali lipatnya lebih panas daripada api dunia, maka hadirin, seperti itu rasanya laparnya para penghuni neraka. Dulu saya pernah sampaikannya, hadirin Bapak Ibu semua, ketika para penghuni neraka ini mereka lapar luar biasa, kemudian mereka meminta kepada Allah, ya Allah makanan, ya Allah makanan. Maka kemudian Allah berikan kepada mereka makanan yang disebut dengan Dzu-Gussah. Hadirin, di surat Al-Muzammil ada makanan di dalam neraka yang disebut dengan Dzu-Gussah. Dzu-Gussah itu, hadirin, makanan yang penuh dengan duri yang tajam. Kalau mereka makan itu, makanan itu akan tertahan di tenggorokan, tidak bisa keluar dari tenggorokan dan tidak bisa masuk ke dalam perut. Itu namanya Dzu-Gussah. Mereka makan itu tertahan di tenggorokan mereka. Mereka tidak bisa mengeluarkan makanan itu, mereka tidak bisa memakan itu. Sampai akhirnya, biasanya orang kalau tertahan makanan di sini minta minuman. Akhirnya mereka pun minta minuman, ya Allah minuman, ya Allah minuman. Akhirnya kemudian para penghuni neraka diberikan minuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan hamim. Di surat Muhammad ayat ke-15. Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Ketika penghuni neraka diberikan minuman yang disebut dengan hamim, jangankan diminum, dekat wajahnya mereka saja, wajah mereka sudah terbakar, hadir. Ini begitu panasnya hamim ke wajah-wajah mereka. Nah, diberikan seperti itu, hadir, tersiksa luar biasa. Nah, orang-orang yang saum itu ketika mengingat laparnya para penghuni neraka, dia harusnya semakin bersemangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, hadirin Bapak Ibu subhanahu wa Allah, sadisan syukru alimil khafiyat. Seorang itu, hadirin, ketika saum akan mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang tersembunyi. Maksudnya apa? Ada beberapa nikmat, hadirin, yang itu akan bisa kita rasakan itu hanya dengan saum. Contoh, hadirin Bapak Ibu semua, biasanya orang itu merasakan nikmat sehat itu ketika sehat atau ketika sakit, Pak? Sakit, Pak. Orang akan merasakan betapa mahalnya sehat itu bukan ketika sehat, Pak, tapi ketika sakit. Begitu pula kita akan merasakan betapa nikmatnya kita makan dan minum itu bukan ketika kita makan dan minum, tapi ketika lapar. Allah paksa kita lapar supaya kita mensyukuri, ya Allah, setiap hari saya makan nikmat sekali.
Setiap hari saya minum segar sekali ya Allah. Supaya kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang tersembunyi yang biasanya setiap hari kita merasa karena itu diulang-ulang kita biasa saja Pak. Padahal itu nikmat yang agung sekali. Setiap hari kita makan, setiap hari kita minum, setiap hari kita tidur nyenyak. Itu adalah nikmat-nikmat yang mesti kita syukuri semua. Karena seorang akan merasakan nikmat itu begitu agung ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kata beliau, idza shoma arafa nikmatallah fis syabab. Orang ketika saum dia akan mampu mengingat nikmat Allah ketika kenyang, fasyakaraha, kemudian dia bersyukur. Fa innan ni'am la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Karena segala kenikmatan itu tidak akan diketahui nilainya kecuali ketika kita sudah kehilangan nikmat itu. Nah, ketika kita kehilangan nikmat baru kemudian kita merasakan nikmat itu begitu agung. Baik hadirin Bapak Ibu sekalian oleh Allah, kemudian ini yang ketujuh, dan ini ada 8 tujuan luhur ibadah saum hadirin. Yang ketujuh kata Syekh Izzuddin bin Abi Salam, al-inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalifat, seorang terhindar dari bisikan-bisikan maksiat. Ini agak dalam Bapak Ibu semuanya kepada Allah. Ini saya hadirin bacakan terlebih dahulu untuk memahami bagian yang ketujuh ini. Kata Syekh Izzuddin bin Abi Salam mengatakan, sebagian ulama salaf lebih mendahulukan saum daripada amal-amal ibadah yang lain. Di orang-orang soleh dahulu itu, mereka itu lebih senang saum daripada sholat malam. Mereka lebih senang saum hadirin daripada amal-amal yang lain. Kenapa? Ketika mereka ditanya, mereka menjawab seperti ini. Allah menatap jiwaku ketika jiwaku melawan hasrat makan dan minum itu lebih aku sukai daripada Allah menatap jiwaku melawan hasrat maksiat ketika aku kenyang. Biasanya ketika seorang itu kenyang, yang ia lawan itu adalah dorongan untuk bermaksiat. Tapi ketika orang saum, yang dilawan itu adalah dorongan untuk makan minum. Itu Pak. Ketika seorang kenyang perutnya, dia harus bersabar biasanya karena untuk dorongan-dorongan syahwat. Nah kata seorang ulama, aku lebih senang Allah melihat diriku, aku sedang melawan hasrat-hasrat untuk makan dan minum daripada Allah melihat jiwaku sedang melawan hasrat-hasrat syahwat untuk bermaksiat disebabkan kenyang. Ini begitu dalamnya orang-orang soleh dahulu, sampai mereka senang dengan ibadah saum itu karena mereka sadar Allah itu menatap bukan hanya amal zahir luar saja, bahkan bisikan hati di dalam saja, dorongan untuk ini, dorongan untuk melakukan ini. Ketika orang saum, dorongannya hanya untuk makan dan minum. Hadir. Sehingga saya lebih senang, kata ulama-ulama dulu, ketika Allah melihat jiwaku sedang melawan itu daripada aku sedang melawan maksiat. Nah ini dalamnya dia bagian yang ketujuh. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, di antara tujuan ibadah saum itu kata Syekh Izzuddin bin Abi Salam, sihhatul adhan wa salamatul abdan. Supaya Allah sehatkan jasad-jasad kita dan Allah sehatkan pikiran-pikiran kita. Itu karena saum hadirin. Orang akan lebih jernih pikirannya, bahkan lebih sehat jasadnya. Biasanya orang banyak penyakit itu karena banyak makan, sedikit makan Pak. Karena banyak makan. Maka Allah paksa kita saum supaya kita sehat badannya Pak. Nah, ini ada memang hadis ini lemah hadirin. Sumu tasihu, saumlah kalian maka kalian akan sehat. Ini nasihat-nasihat dari ulama-ulama dahulu hadirin. Baik hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Nah inilah diantara 7 hadirin, 8 dari tujuan-tujuan luhur ibadah saum. Dengan ibadah saum itu Allah ingin mengangkat derajat kita semua hadirin. Berbahagia sekali Bapak Ibu semua yang dimampukan saum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu hendak mengangkat derajat kita. Kedua, Allah hendak menghapus kesalahan dosa-dosa kita.
Yang ketiga, Allah hendak menundukkan syahwat-syahwat kita. Ketiga, supaya kita terdorong untuk bersedekah, memberi kepada orang lain. Kelima, dengan ibadah saum itu akan bertambah ketaatan kita kepada Allah, hadirin. Kelima, bertambahnya syukur kepada Allah. Keenam, kemudian ketujuh, mencegah kita dari perbuatan maksiat, bahkan dari bisikan-bisikan maksiat sekalipun. Jangankan bermaksiatnya, bisikan maksiatnya pun, karena saum itu kita tahu bahwa Allah itu menatap segala bisikan hati kita. Dan yang terakhir, karena ibadah saum itu Allah hendak menyehatkan badan-badan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu semua, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ini semoga jadi tambahan dorongan kepada kita untuk bertambah kualitas ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita memohon berdoa kepada Allah semoga Allah hadirkan keberkahan ini semua, hadirin, kepada kita dari ibadah-ibadah saum yang kita lakukan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.